Iya, dan sebelum berangkat ke kapal pesiar sungai tentunya barang-barang yang harus kita bawa seperti baju, celana, kaos kaki, sepatu, rokok juga dipersiapkan ya. Dan saya sekarang bawa rokok itu 3 slop atau 30 bungkus, dan rokoknya itu Jarum Super. Banyak yang bilang rokoknya Jarum Super kok kayak gini-gini, tapi tentunya saya suka ya. Jadi kalau udah suka gimana lagi, susah digantinya ya. Oh, sorry, jadi iklan saya. Ya intinya perlengkapan, karena di sana itu satu bungkus rokok bisa nyampe 100.000 ya kalau dirupiahin. Jadi mendingan bawa dari rumah saja. Dan saya bawa baju atau kemeja hitam, jas hitam juga. Dan tiba ternyata waktunya ya, saya harus berangkat dan meninggalkan my home sweet home ya, karena rumah saya pemukiman yang lumayan padat penduduk ya, jadi saya harus melewati gang-gang kecil sebelum masuk ke garasi saya atau masuk ke mobil saya. Dan di sini juga saya ditemani sama ibu saya ya, karena beliau ingin mengantar saya ke bandara atau airport. Dan juga di depan ini ada istri saya ya, yang selalu senantiasa mendampingi saya saat senang maupun susah. Ya sayangnya ya, anak saya nggak bisa ikut karena dia lagi sakit, jadi ditaruh di rumah saja. Tepatnya di rumah mertua ya, mertua saya di sana. Ya rasanya sedih juga ya harus meninggalkan kampung halaman, karena sebelumnya saya 3 tahun di rumah dan nggak kerja. Terakhir saya kerja di kapal pesiar AIDA, kapal pesiar Jerman yang cukup besar, tapi sekarang saya harus pindah ke kapal sungai. Ya ini packing ya, dan memasukkan semua barang-barang ke dalam mobil, persiapan sebelum kita berangkat Sukabumi, Jakarta. Dan akhirnya ready juga ya untuk siap kita berangkat dan siap untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oh, dan akhirnya saya harus meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan cerita tentunya ya. Banyak sekali story yang ada di sini, melewati bermacam-macam cerita di kampung Asgora ini. Dan tentunya di kampung Asgora ini juga saya suka bermain voli ya, dan terlihat juga ini ada di samping kiri sebuah lapangan voli. Lihat nih, jadi kalau untuk Anda yang suka bermain voli, datang ke kampung Asgora Cicurug Sukabumi ini. Banyak sekali pemain voli itu, walaupun wanita juga mereka jago-jago mainnya. Ya, dan juga tiba ya di jalan utama yang sering saya lewati, yaitu Jalan Siliwangi, daerah Proyek Sapi, Legos, Asgora. Inilah jalannya seperti ini, dan semoga lancar ya menuju bandaranya, tidak macet. Dan pemandangannya udah seperti pemandangan ala Eropa ya. Eropanya udah berasa di sini. Kayak di Italia, padahal ini tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Dan karena jalan ini nggak terlalu banyak ya, jalan tol yang cukup baru, nggak terlalu banyak mobil yang lewat sini, dan juga jalanannya masih enak, jarang ada macet atau sebagainya di jalan tol ini. Dan akhirnya ya kita tiba juga untuk memasuki gerbang tol Bocimi. Intinya doain aja ya, semoga selamat sampai tujuan. Perjalanan Sukabumi, Jakarta. Kalau misalkan memakai mobil pribadi enak kita ya, karena saya pengen cepat-cepat sampai bandara ya. Saya berangkat dari jam 1, pengen nyampe jam 3. Jadi saya suruh untuk full gas ya, nyampe kecepatan sekitar 150, dan gak ada mobil yang nyusul di jalan tol ini, karena kecepatan yang dikendarai di mobil saya ini cukup cepat ya. Dan kali ini kita sudah sampai Jakarta ya, dan jalannya lumayan lancar, hanya tinggal beberapa menit lagi menuju bandara. Weekend ya, dan pada weekend kali ini harus berangkat menuju Belanda. Tapi jalanan alhamdulillah ya sangat lancar sekali. Dan ini di belakang ada keponakan saya satu lagi, samping saya ada istri saya. Iya, dan benar saja ya, sepertinya mendukung jalanan Jakarta tidak macet dan
sangat-sangat lancar ya, semoga semuanya juga lancar ya. Seperti jalanan ini saya bisa bekerja dengan lancar dan pulang lagi. Oh iya, dan kontrak saya di sana cuma 2 bulan. 2 bulan saya pulang lagi, nanti di rumah sekitar 3 minggu, terus itu pulang lagi ke sana. Ya, dan akhirnya kita sampai juga di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ya, bandara internasional. Dan saya menggunakan Turkish Airlines. Ini Turkish Airlines ini salah satu pesawat yang selalu saya pakai ketika saya kerja di AIDA ya. Dan sekarang harus packing, nurunin barang-barang dulu, dibantu oleh sang istri tercinta ya. Ya, dan ini sang supirnya nih, mantan pas pampres kayaknya. Lihat aja bodinya, waduh, tinggi besar ya. Pak Komandan ini ya, terima kasih juga ya untuk Pak Komandan yang sudah mengantar saya ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dan sekarang sudah tiba ya di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Ya, perjalanan yang cukup melelahkan, tapi alhamdulillah ya sudah sampai di bandara dan check-in masih lama. Iya, dan pasca COVID-19 ini ya, Bandara Soekarno-Hatta terlihat kembali ramai, karena sebelumnya ketika COVID benar-benar sepi di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan sekarang alhamdulillah ya, kondisi sudah mulai membaik, semoga lebih baik lagi. Dan karena tadi datangnya kita kepagian ya, lebih awal dari schedule 3 jam, harusnya kan nyampe sini jam 6 tapi nyampenya jam 3, makanya kita harus jalan-jalan dulu. Ya udahlah, manfaatin aja, lihat orang-orang di sekitar banyak juga kan di sini. Tuh, orang-orang juga udah banyak ya, karena setiap hari emang banyak di sini. Iya, dan terlihat juga ya banyak ibu-ibu yang mau pergi haji, rombongan haji yang warna orange ini. Semoga menjadi haji atau hajah yang mabrur ya, Bu. Pokoknya di sini itu banyak yang bermacam-macam pergi ke luar negeri, ada juga yang mau kerja ke Jepang, kemana, karena ini bandara internasional. Eropanya udah berasa ini. Udah banyak bule-bulenya ya di sini. Tentunya sebelum ke Eropa kita harus tukar uang dulu dan kita lihat dulu rate-nya, karena saya akan pergi ke Belanda dan menggunakan uang euro. Jadi harganya di sini 16.490, dan ternyata yang dagangnya nggak mau direkam ya. Dan banyak juga ya bule-bule yang bawa papan selancar, kayaknya mereka mau main selancar di daerah Pelabuhan Ratu atau ujung genteng ya, nggak tahu saya mereka mau kemana. Tapi yang pastinya kayaknya ombaknya tidak mendukung, mereka bakalan pergi ke Bali kayaknya, tapi transit di Jakarta Soekarno-Hatta itu ya. Dan udah tiba waktu antri di sini, antrian untuk Turkish Airlines ya. Dan tiba akhirnya ya saat-saat yang menyedihkan. Saya harus berpisah dengan orang tua saya, terus saya harus berpisah dengan sang istri tercinta juga. Waduh, perasaannya gimana, campur aduk. Sukses di sana ya, dan juga sehat-sehat untuk kalian semuanya. Dan ini antrian untuk masuk ke Turkish Airlines, dan berasa lagi Eropanya ya. Kita udah bisa lihat ya, berasa Eropanya itu orang bule, walaupun cuma bule ya. Mau gimana lagi, saya rekam nih, si bapak udah siap-siap. Terbang aja Pak. Waduh, padahal masih lama ini. Dan kita lihat ya di sini juga disiapin dari Turkish Airlines ini, dikasih selimut, terus juga handsfree, terus kaos kaki, dan juga tentunya nanti akan ada makanan-makanan yang diberikan ya. Karena saya duduknya tidak di window side, saya di sebelah sini, jadi saat penerbangan saya nggak bisa ngerekam ke jendela atau jendelanya di sana, jadi saya harus melihat dari layarnya. Tenang, layar pesawat ada kok yang di sebelah bawahnya ini. Dan pesawat sudah mulai mau take off ya, atau mau terbang. Karena saya tidak duduk di window side atau di sebelah jendela, jadi saya hanya bisa melihat dari layar kamera yang ada di pesawatnya ini ya, yang di depan saya. Dan kecepatan dari pesawat ini bisa nyampe sekitar 850 km per jam, jadi kecepatannya cukup cepat sekali ya. Dan kita lihat dari bannya ini ya, di saat take off mereka akan terbang. Dan ya akhirnya harus meninggalkan tanah
tanah air tercinta. Dan dari sini juga kita bisa lihat pemandangan Jakarta pada malam hari. Dan saya ini terbang sekitar jam setengah 10 malam, jadi ke bawah hanya bisa melihat lampu-lampu ada gedung-gedung yang ada di Jakarta ini. Oke, semoga semuanya sehat-sehat ya yang ada di Indonesia. Tentunya untuk keluarga saya juga, pokoknya semuanya lah sehat selalu, lancar terus. Dan ini makanannya ya, makanan apa ini? Itulah kalau naik pesawat internasional atau yang keluar negeri, tapi mau nggak mau kita harus makan. Dan Turkish Airlines ini tentunya masih ya makanannya halal, jadi nggak perlu takut buat makan ini itu segala macam. Makan tinggal makan saja. Dan suasana pada pesawat ini kalau udah siap mau turun ya masih kayak gini. Dan akhirnya saya tiba juga di Istanbul, Bandara Istanbul, Turki. Dan alhamdulillah mendarat dengan selamat ya. Saya yang bisa ngelihat kayak gini aja, bannya pas turun, bannya pas naik. Karena saya duduk tidak di window side. Ya akhirnya sampai juga ya, turun. Dan oke, terima kasih banyak untuk mas-mas pramugara. Dan kini tiba di Bandara Istanbul, bandara yang cukup besar juga. Ada orang yang pakai apa ya itu namanya, saya nggak tahu juga, eskalator jalan ya, pokoknya jalannya jalan aja kayak gitulah. Itu nggak naik ya, lurus. Jadi kalau mau cepat harus pakai yang jalan yang bisa jalan itu ya. Makanya saya juga pengen cobain lah pindah ke sini. Dan gimana rasanya? Oh iya, lebih cepat ya daripada kita jalan biasa, karena ini bisa maju sendiri. Kebayang ya kalau misalkan di rumah ada kayak gini, enak kayaknya kalau kita punya jalan-jalan kayak gini. Makin malas aja kita kayaknya. Wah, ternyata jauh banget berjalan di Bandara Istanbul ini. Kita memasuki gate sana sini. Jadi kalau yang belum tahu atau belum pernah, jadi perhatiin aja ya petunjuk yang ada di atasnya itu gate kita berapa, dan jangan malu untuk bertanya. Dan sini juga bisa kita lihat banyak pesawat yang siap nih dari Turki menuju Jerman, Düsseldorf. Dan ada juga di sini kayak selain Turki, Qatar Airways ataupun Fly Emirates Arab. Dan memasuki sini lagi kita sebelum masuk ke pesawat, melewati terowongan lagi seperti ini. Cukup melelahkan ya, karena setiap kita berangkat harus berganti-ganti pesawat atau transit. Dan kali ini saya berangkat dari Jakarta Istanbul, dan Istanbul menuju Düsseldorf, Jerman. Dan sudah sampai Jerman pun belum selesai ya, karena masih banyak sekali perjalanan yang harus saya tempuh, yaitu menggunakan kereta pun berapa kali transit di sana, yaitu sekitar 4 kali saya harus turun lari-lari transit sekitar 5 menit ya di kereta. Tapi kalau di pesawat biasanya agak lama, sekitar 30 menit atau 1 jam, kadang bisa lebih, itu tergantung pesawat dan ada petunjuk di tiket kita tersebut ya. Inilah pemandangan yang ada di Turki ya. Dan dari Turki Istanbul saya menuju Düsseldorf, Jerman. Dan pokoknya perjalanannya semoga semuanya lancar, selamat sampai tujuan. Düsseldorf, Berlin, London kita bisa lihat di layarnya. Dan ini di layar pesawat yang saya naikin ya, di Turkish Airlines. Ada banyak sekali ini tempat-tempat yang mungkin dari Turkish Airlines bisa datangin. Enjoy, selalu enjoy ya. Dan ini luggage, kita harus nunggu luggage di sini ya. Ini salah satu yang membosankan untuk saya, karena kita harus menunggu koper kita datang. Habis itu kita harus pergi lagi ya ke Amsterdam. Ke Amsterdam kita menggunakan kereta gantung. Wah, keren sekali. Ini pertama saya naik ini ya, dan rasanya menakutkan karena keretanya dibalik, lihat dari arah yang berlawanan ya. Ada juga kereta yang datang, nah bentuknya kayak gini. Wah, keren sekali ya. Tapi
ngeri-ngeri sedap juga, takutnya jatuh. Dan kecepatannya lumayan sih, ini nggak terlalu cepat tapi nggak terlalu pelan juga. Melihat dari atas ke bawah lumayan cukup curam juga, tapi Jerman bro ini. Kayaknya keselamatannya sudah diuji coba ya. Dan nggak tahu saya ini udah berapa tahun kereta ini beroperasi. Tentunya ini keren banget ya, bisa menghemat jalan, bisa menghemat lahan-lahan yang ada di bawahnya, jadi parkir mobil, jalan mobil. Nah kebetulan ada mas-mas yang mau ke kapal sungai juga, dia ke Skila atau Sisep saya lupa ya, pokoknya terima kasih banyak untuk mas bro yang bertato itu ya. Dan akhirnya saya naik ke kereta yang ada di Jerman ini, salah satu kereta tercepat juga di Jerman yang bisa nyampe sekitar 300 km per jam. Jadi kecepatannya wah benar-benar cepat, tapi keselamatannya Jerman itu udah canggih-canggih juga, jadi nggak perlu khawatir tentang keselamatan. Lihat ya, kecepatannya makin bertambah bertambah. Ya itulah, kita harus nikmatin perjalanan. Kalau misalkan kita sendiri kadang kita sedih juga yang ngelihat apa ini kayak gini, perjalanan masih jauh. Ini naik kereta saya sekitar 4 jam kalau gak salah, dari Düsseldorf itu menuju Amsterdam Belanda, dan tiketnya harganya sekitar 400 sorry bukan 400 tapi 42 euro. Dan pemandangannya kayak gini ya, sama kayak kita lapangan bola lah. Ya, dan akhirnya tiba di Amsterdam Central ya, tempat terakhir yang dekat dengan pelabuhan. Sebentar lagi ke kapal Avalon. Ya, dan kali ini nyasar ya. Harusnya saya ke Avalon Tranquility, tapi yang ada di sini cuma Viking terus Princess ya, seperti yang dilihat di sini. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ke kapal sungai itu kalau berangkat ya. Salah alamat ya udah salah kita jadinya. Makanya harus diperhatikan ya, tadi saya kesini karena menduga-duga ternyata jauh, baliknya ada sekitar 1 kilometeran lah, sambil bawa koper lagi. Akhirnya ya ada Avalon Tranquility kita temuin di sini, dan kita coba check in ya, masuk ke dalam. Begitu saya masuk kamar, saya melihat pemandangan dari jendela. Wow, pemandangannya keren sekali ya. Ini di dalam kamar loh, pasti kalian menduga saya sedang di luar. Ya, dan sekarang saya coba keluar untuk sekedar jalan-jalan ya. Dan di sini banyak sekali kapal, bukan cuma Avalon ya, terus ada juga Viking Far, ada juga kapal yang lainnya di sini. Pokoknya tempat ngeportnya. Dan sekarang ini kapal ini udah nyampe di Regensburg, Jerman ya. Dan selanjutnya akan menuju ke Austria, terus Vienna dan Budapest. Dan terlihat juga parkiran di sini nggak ada yang nunggunya, yang nggak kayak di Indonesia. Begitu kita datang nggak ada siapa-siapa, begitu pergi langsung ada yang narik motor kita dan bayar 2000. Ya, pemandangannya kayak gini. Dan banyak sekali mobil-mobil di Jerman ini, tentunya mereknya seperti Audi, BMW, terus Mercy. Nah, lihat nih, banyak yang kayak gitu. Dan ada juga mungkin karena ada nikahan ya. Di kita kalau nikahan biasanya rame, di sini cuma kakak gigi. Dan terlihat juga nih teman-teman saya yang kerja di restoran, satu dari Turki, satu dari Serbia, dan 2 dari Bali, dan 1 lagi dari Myanmar. Dan akhirnya kita balik lagi jalan-jalan dari Regensburg. Mungkin udah cukup ya membeli perlengkapan semuanya. Dan saya beli sepatu itu harganya 80 euro buat kerja ya, 80 euro. Oh ya, sekitar 1.200.000, 1.300.000 sekitar segituan, karena di sini emang mahal, tapi ya worth it lah sesuai penghasilan kita. Ya, dan untuk teman-teman kerja saya di sini itu ada 6 orang ya. Yang satunya pakai baju kuning bule, dia dari Serbia, dan ini orang dari Turki ya, waiter juga sama kayak saya. Dan juga ada yang tuh topi hitam dari Bali, itu dia manajernya Metre.
di kapal ini, dan yang pakai jaket ini orang Myanmar ya, hanya satu orang Myanmar di restoran. Ya begitulah ya, dan beginilah posisi di atas kapalnya ya, kapal Apollon. Terlihat pemandangan yang cukup indah. Ini sungai ya, bukan laut, tapi besar sekali seperti ini ya. Dan saya lupa bawa mic, jadi ketika saya ngomong itu nggak ada suaranya, cuman anginnya besar sekali. Ini suasana di atas kapalnya ya, kapal Apollon Tranquility ya. Suara saya pokoknya kalah ya sama angin, dan akhirnya kapal harus meninggalkan tempat dan harus kembali ya, sailing atau berlayar kembali menuju tempat selanjutnya. Ya pokoknya begitu ya, perjalanan dari rumah menuju kapal pesiar sungai yang lumayan agak ribet karena harus naik kereta beberapa kali, harus naik pesawat beberapa kali. Tapi kalau misalkan sudah ada petunjuk, pokoknya semuanya enak. Dan kita bisa lihat sekarang kapal sudah mulai parkir ya, dan siap-siap mau berangkat. Ya, dan boleh juga ya untuk kalian yang mempunyai pertanyaan seputar kapal pesiar, mau itu river cruise atau ocean cruise, mau kapal pesiar laut ataupun sungai ya, nanti saya berusaha untuk menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya tanya teman saya karena banyak sekali ya. Dan saya itu sebelumnya juga ex AIDA ya, kapal pesiar laut atau ocean cruise. Jadi ya istilahnya kalau masalah kapal ya, pertanyaan pasti gak bakalan jauh dari seputar interviewnya, kayak gimana cara daftarnya, gimana masuknya ke agent mana, dan kerjaannya setelah di kapal kayak gimana, dan gajinya berapa, terus suasananya gimana, cara kerjanya apa ya. Boleh ya diajuin pertanyaan seperti itu. Dan untuk kalian yang berminat ke kapal pesiar, pokoknya semangat terus ya. Untuk yang gagal di kapal pesiar banyak sekali ya, puluhan atau mungkin ratusan agensi di Indonesia. Jadi kalau gagal di kapal satu, coba lagi ke kapal lain karena banyak sekali ya agensi di sana. Kalian tinggal memilih. Pokoknya jangan patah semangat. Keluar negeri gajinya emang lebih besar, tapi ya lebih banyak juga sih tantangannya. Tapi kalau udah biasa ya biasa aja keluar negeri itu. Apalagi kalau kontrak pertama oke lah, mungkin masih ya ngerasain kangen sama rumah. Tapi kalau udah 2 kontrak 3 kontrak ya biasa aja nantinya. Terus kita udah tahu kerjaan juga di kapal. Iya, dan alhamdulillahnya juga saya masuk ke dalam perusahaan atau company kapal pesiar, masuk ya 5 terbaik di Eropa untuk kapal Apollon Waterways ini. Jadi untuk kapal terbaik tentunya gajinya juga lebih baik ya daripada kapal lainnya. Karena di Eropa itu ya mungkin ratusan ya, bisa jadi ribuan juga kapal-kapal sungai dan kapal-kapal pesiar di sana itu. Jadi masuk ke sini cukup beruntung juga ya, karena termasuk perusahaan yang bagus. Iya, dan ini vlog pertama saya ya tentang membahas kapal pesiar sungai, karena sebelumnya saya mengcover lagu dan ternyata saya dalam permusikan lumayan cukup bagus juga. Hampir 4 juta viewers ya di video saya. Mungkin nanti setelah pulang dari sini 2 bulan saya akan membuat lagi tentang permusikan, saya menciptakan lagu sendiri ya. Tapi sekarang fokus dulu kerja di sini. Iya, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ciao ciao, bye.